itu sendiri dan kemudian mengajarkan orang lain untuk menuhankan dirinya. Jadi hanya ada dua yang minta disembah. Satu pencipta langit dan bumi, yang kedua adalah iblis. Iblis ketika datang ke bumi, apakah mengatasnamakan dirinya sebagai Allah atau mengatasnamakan dirinya sebagai Yesus Kristus? Tanya kepada Yesus, "Hei Yesus, ya paman, siapa penyesat yang akan datang?" Penyesat akan datang memakai nama siapa? Memakai nama Yesus Kristus. Apa gelarnya? Kristus. Tunjukkan dalilnya di dalam pengakuan di dalam kitabmu, pengakuan Yesus bahwa penyesat yang akan datang itu bergelar Allah Maha Suci Maha Tinggi. Tapi saya mampu menunjukkan kepadamu, kata Yesus, penyesat yang datang itu bergelar Yesus Kristus. Silakan bantah dengan dalil. Oke. Anda sepertinya terlalu lihai untuk melihat Alkitab, tetapi Anda tidak begitu jeli untuk melihat Al-Quran. Kenapa? Dia itu merujuk kepada Allah. Ya, Allah di sini adalah sumber biang kerok dari penyesatan. Maka ada orang yang menjadi korban kesesatan karena ulah Allah. Dia sumber biang kerok penyesatan. Lalu Anda pelintir narasi Anda seolah-olah karena manusia itu tersesat, maka disesatkan terjadi penyesatan. Padahal dia yang menyesatkan. Sumber penyesatan awalnya dari Allah, bukan karena manusianya. Anda jangan framing. Anda begitu jeli melihat Alkitab dengan narasi liar, Anda tidak jeli melihat Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, dia sumber biang kerok penyesatan. Dia merujuk kepada Allah. Baca ya, jelas, perhatikan kalimatnya supaya Anda tahu. Jangan terlalu sibuk ngurusin Alkitab. Bisa jawab pertanyaan saya? Bisa jawab pertanyaan saya? Silakan. Anda lama. Kenapa silakan Anda jawab pertanyaan saya. Di mana di dalam kitab saudara bahwa penyesat itu datang bergelar Allah Maha Suci Maha Tinggi? Silakan. Ya, saya jawab. Anda takut nginap di rumah sakit ya, langsung potong. Perhatikan. Jadi itu yang pertama ya, bahwa sumber biang kerok penyesatan itu Allah. Maka terjadi penyesatan. Nah, penyesat ini jangan menghujat dia turun dari tadi. Enggak apa-apa, dia kan orang kafir. Naikkan aja lagi. Ini bro, sudah kalah. Dinaikkan lagi. Dinaikkan lagi. Turunkan Bang Koprak. Banyak. Jangan ke moderator Jai. Siap. Memang Allah itu penyesat. Dinaikkan lagi. Jangan pernah mencari sesuatu yang baik dari mulut kafir. Kenapa kamu takut? Ya, kenapa takut? Dinaikkan. Kenapa takut? Oke, naikkan dia. Betul. Dinaikkan. Takut. Tidak ada sesuatu yang baik dari mulut kafir, tidak ada. Jangan pernah bermimpi. Memang Al-Quran saya juga mau bacakan Al-Quran bahwa Allah Iya, sabar. Naikkan lagi yang tadi. Naikkan yang tadi. Ini Bang Zuma. Naikkan tadi. Alangkah baiknya teman-teman Kristen itu menjelaskan dulu apa, membantah Bang Zuma tadi dulu. Sedang dibantah. Iya, tolong moderator. Saya jawab ini ngomong Juma. Saya jawab satu-satu, please. Satu-satu, please. Lawan diskusi kita jangan diturunkan tanpa kecuali kalau yang narasumber Islam sudah mengatakan turunkan. Saya jawab. Yang tadi turun naik lagi. Saya enak kena di kepalamu nanti. Silakan dinaikkan. Jawab. Dia yang bikin diskusi kita Juma. Dia yang bikin masalah, dia yang harus tanggung jawab masalah itu. Iya, naik lagi. Naik. Saya jawab. Naikkan yang tadi, naikkan yang tadi. Saya jawab. Kata Juma kan, di mana buktinya kalau Allah itu penyesat kan? Naikkan yang tadi. Bukan. Benar tetap. Pak nyimak dari tadi. Diam. Enggak, benar kan? Saya mengatakan, tolong tunjukkan di dalam pengakuan Yesus bahwa penyesat yang akan datang itu bergelar Allah Maha Suci Maha Tinggi. Itu pengakuan Yesus apa perkataan Alkitab? Pengakuan Yesusnya, kan Yesus mengatakan penyesat itu akan datang memakai nama Yesus Kristus.
Itu kan? Ya, jadi kamu sekarang sebenarnya kalian ini penyembah Yesus Kristus kan gitu. Nah, tapi kalian Jadi menuduh gini. sabar dulu, kenapa? Sabar Ya, dulu. udah, saya jawab. Sabar Udah. dulu. Kenapa kok kayak membabi buta kali? Ya udah, Mentang-mentang saya makan jawab. babi kok Saya jawab. seruduknya kayak babi. Sabar dulu. Saya jawab. Upil. Iya. Sabar dulu. Takut dulu. Ya udah kalau nggak bisa diskusi Kamu turun. yang takut. Kamu nggak mengizinkan saya ngomong karena kamu takut. Kau yang takut. Bukan Kamu yang takut. Habis ini kau ngomong sampai mulutmu robek. Jawab. Ya biasa Tunggu, jawab. apa yang kau mau jawab, Tuyul? Saya belum Udah bertanya. selesai Tuyul, Abdul Muthalib, Juma. Astagfirullahaladzim. Ini gara-gara mental agama titipan penjajah ini kok. Itu Umi udah. Udah. Lebay kali jadi orang. Sabar kak, sabar. Ini Indonesia bro. Indonesia ini. Kau bukan di mana-mana, kau sedang di Indonesia. Negara damai, santai aja. Yesus berkata, penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Nah, untuk mengimbangi itu, tunjukkan perkataan Yesus yang mengatakan penyesat itu bergelar Allah atau yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau Al-Quran itu mah gampang, itu tugas saya menjelaskan. Tugasmu menjelaskan dari Bibelmu, menuduh Tuhan kami, menyesatkan dengan gelar apa, dengan nama siapa. Bible, saya bisa jelaskan. Gitu. Kalau mau menyesatkan, bro. Boleh Ya, saya baca? pernyataan Yesusnya yang saya minta. Al-Quranmu saja sudah jawab. Kenapa Anda mesti- tidak tahu Al-Quran? Yesusnya dong. Yesusnya kan, dengar dulu, Peri, dengar dulu, Peri. Yang menyatakan. Boleh saya baca? Boleh saya Peri, baca? dengarkan, Peri. Dengarkan, Peri. Kalau telingamu tidak berfungsi lagi, pantatmu kau pakai mendengar. Dengarkan. Silakan. Yesus berkata penyesat itu akan datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti setannya akan datang memakai nama Yesus Kristus. Tuh, bantah itu, bantah. Itu kau bantah. Nah, setelah kau bantah itu, kau kasih pernyataannya Yesus bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Allah dan bergelar Subhanahu wa ta'ala atau Maha Suci Maha Tinggi. Begitu, silakan. Saya santai ya. Siapa mau ngomong? Baca atau saya? Bersamaan juga nggak apa-apa. Kalian kan Kristen. Abang dulu, abang. Seperti di gereja kan. Saya jawab ya. Jadi Al-Quranmu saja menjawab bahwa Allah itu Kok jadi ke menyesat. Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi ke Kita Al-Quran? baca Ibrahim pasal 4. Allah Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. dijawab oleh Alkitab sudah jelas. Ferry, Di mana Ferry. Yesus mengatakan begitu? Al-Quran menjelaskan. Kamu itu nggak tahu Al-Quran. Nih, saya bantah. Karena kau bawa Al-Quran, saya bantah. Kau turun kalau kau tidak mau mute. Kau turun kalau kau tidak mau mute. Saya bantah. Diam dulu Ferry. Saya bantah kalau mengenai Al-Quran. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, silakan menjelaskan. Ketika orang-orang mengatasnamakan bahwa dia Yesus Kristus, mengklaim bahwa dia itulah nabi-nabi palsu itu maksud Yesus. Yesus itu disclaimer. Nah, itu terjadi di mana? Itu Banyak orang mengaku bahwa dia Yesus, bahwa dia ini. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kristen ini Yesusnya Yesus dari mana? Waduh, jangan dong. Lihat itu. Matius 5 ayat 17. Enggak. Yesus ini Yesusnya orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Kitabnya adalah Perjanjian Lama. Dia beribadah kemudian di sinagoge. Kemudian dia menyembah kepada Elohim. Ayo. Dia bersunat, dia puasa. Dia sujud dalam beribadah, mengajarkan kaumnya, umatnya untuk mengimani dirinya sebagai rasul. Nah, sekarang Yesus yang mana yang kau tuhankan itu? Makanya kembali dulu ke Yohanes 5:58, Bang. Ya. Sebelum Abraham saya sudah ada. Enggak ada urusan. Itu adalah manusia yang berkata seperti itu. Enggak ada urusan. Kita harus balik ke situ kalau kita menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu semua ucapannya ketika dia datang 33 tahun, apa kata dia? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya Yesus adalah rasul utusan Tuhan. Nah, selesai. Jangan kau cari di situ.
Tidak akan Di pernah situ ada. lah, Bang. Tidak Dengar akan dulu, pernah Bang. ada. Tidak Bang, akan pernah jangan cuma ada. Kau yang ngerocos. Tidak akan pernah ada dalil di kitabnya Yesus, ajarannya Kasih Yesus ruang- yang menundukkan kasih dirinya ruang sama sebagai lawan Tuhan. Diskusimu, Bang. Tadi kan kita biar kembali ke substansi tadi. Artinya Saya ketika minta Yesus yang datang yang penyesat itu mana? Mana Iya, tunjuk? kan banyak orang-orang Menyesatkan banyak orang menyatakan itu bahwa mana? dirinya lah dia sebagai penyelamat, tapi itu Ya, semuanya dia bernama orang-orang Yesus. Dia bernama nabi palsu, Yesus. gitu loh. Dia bernama Yesus dan bergelar Kristus. Itu di mana? Jangan ke situ. Lah, itu kata Yesus, disclaimer oke, di situ mana? bahwa banyak orang-orang menyatakan Yesus dia yang berkata. menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus. Itulah nabi-nabi palsu itu. Yesusnya berkata, penyesat itu muncul bergelar Yesus, bernama Yesus dan bergelar Kristus. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Iya, banyak yang ngeklaim, Bang. Enggak, Banyak yang saya tanya dulu, ngeklaim di bahwa Islam, dia di adalah- Islam atau di Kristen? Bukan begitu persoalannya. Ya, lalu kalau Artinya bukan di kan Yesus Kristen, itu lalu kalau bukan di Kristen, lalu di mana penyesat itu? bahwa banyak orang-orang yang mengklaim menyembuhkan Iya. orang sakit ini itulah Iya. nabi-nabi palsu, Bang. Sekarang kalau bukan di Islam di mana? Kalau bukan di Kristen lalu di mana? Itulah Yesus mengajar Enggak, mengingatkan pertanyaan saya, kalau bukan di Kristen penyesat bergelar Yesus Kristus itu lalu di mana? makanya, Bang, kita harus merujuk juga apa arti Kristen itu. Ya. Kristen itu bukan Kristen itu pengikut klaimnya. Kristus, bukan itu masalahnya. Kristen Sekarang itu pengikut kata Kristus kalau Yesus, mereka mengikuti sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus Yesus. kata Itu loh. Yesus penyesat itu Kita jangan datang salah paham bergelar itu. Kristus dan bernama Yesus. Pertanyaan saya, oknum yang bergelar Kristus dan bernama Yesus itu di Islam atau di Kristen? Ini gini. Nah kan, Dua nggak dijawab dua kan? yang 4. Ini Ya, biar saya jawab. dia menghindar, kelihatan dia menghindar. Nggak Biar saya dijawab. jawab. Nggak Di dijawab. 2 Petrus ayat 2, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam Bakso, kau paham pertanyaan nggak, ke dalam Bakso? gua-gua gelap untuk menyimpan mereka setiap hari penghakiman. Bakso. Itulah siapa yang di gua-gua gelap itu? Siapa yang keluar dari gua lalu mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik langit dan bumi, pergilah jadikanlah ke seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa keluar dari gua? Itulah Yesus. siapa yang keluar dari Ya gua iya, itu. siapa yang keluar dari Yang gua? mendapat wahyu itu. Coba enggak siapa dong. itu? Enggak dong. Enggak Ya dong. enggak. Siapa keluar- yang di gua gelap itu? Saudara, Sama malaikat. Itu jawabannya, Nabi Bang. Muhammad, ketika Nabi Muhammad kemudian keluar dari goa, dia jadi nabi, bukan jadi Tuhan. Dia tidak menggantikan kedudukan Tuhan. Sedangkan iblis itu mau dituhankan. Nabi Muhammad mau dituhankan enggak? Enggak. Yang keluar dari kubur Salah, itu, Bang. yang Kita keluar harus dari kubur itu juga. mau dituhankan enggak? Apa kalian tidak menuhankan Muhammad? Mulai kacau. Bang, Iya, iya. apakah kalian tidak menuhankan Muhammad? Apa buktinya kami menuhankan Jawab, manusia? Bang. Apa buktinya? Coba kasih Iya, kami bukti. menuhankan manusia. Ya, kami menuhankan menuhankan manusia. Mana buktinya? Buktinya mengabdikan diri sama Muhammad. Tanpa kalian mengabdikan diri sama Muhammad, tidak bisa Mulai ya itu ngaco. dong. Kau Mulai jangan ngaco. jadi ini. Mulai Udah, Bakso, kau jawab pertanyaannya. Yesus itu Iya, saya mengatakan akan datang orang-orang penyesat pakai nama siapa? Nama Allah atau nama Yesus Kristus? Banyak Itu orang dulu. Banyak. Iya. Banyak orangnya itu orang Islam apa orang Kristen? Kapan dibaptis Bang Juma? Guys, Jangan terus lagi sabar. Bang. manusia. Diam dulu, Weli. Siapa yang Dirinya datang sebagai yang mengaku penyembuh, dengar? menyembuhkan orang sakit. Iya. Gila semua kan. Belum Iya, pernah ada iya. kautan yang waras kan. Pasti pada Betul. gila semua. Tadi pagi dia sarapan satu kandang sama babi. Iya. Bersihkan dulu. Ini gini, bakso. Supaya Anda bisa menjawab. Saat itu ada di Iya. dalam gua gitu loh. lalu ketika dia keluar dari gua namanya siapa? Yesus. Hah? Kan penyesatnya itu datang bernama Yesus. Yang keluar dari gua Arimatea itu siapa? Dengarkan saudara, iblis itu dilemparkan ke alam kubur, bukan ke dalam gua. Gua yang dimaksud di 2 Petrus 2 nomor 4 itu dengar. Saat itu dilempar dalam gua. Gua yang Dan dimaksud di abang situ adalah kubur, Kamu baca Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dunia orang mati. Di mana dunia orang mati itu? Kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Apa namanya Siapa ketika yang dia keluar? dikurung sampai sekarang? Muhammad.
saudara, siapa yang keluar? Siapa yang dikubur? Nabi Muhammad sampai sekarang. setelah dikubur Nabi Muhammad, dia tidak keluar dari kubur untuk menyesatkan. Makanya Tapi dia dikubur terus. Tapi katanya iblis itu keluar dari kubur. Ayo, siapa yang keluar dari kubur? Yesus naik ke surga. Siapa yang keluar dari kubur? Siapa yang di dalam kubur sekarang? Yang di dalam kubur itu tidak menyesatkan, yang menyesatkan itu yang keluar dari mana kubur. dia tahu? Saya baca dalilnya. Baca. Oke. Yohanes 14 nomor 30. Kau baca. Berapa? Kau baca atau kau baca Yohanes 12 nomor 31. Yohanes berapa? Kau konsisten. 12:31. 12:31 apa 30? Enggak usah, jangan ke situ dulu. Ke situ dulu yang Yohanes 12:31. Ah, gimana itu? Bikin sekte sendiri Bang Juma. Oh, enggak dong. Iblisnya dilemparkan keluar dari kubur, bukan masuk kubur. Makanya kalian bangga. Kalian bangga. Yesus keluar dari kubur. Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur. Penyesat itu keluar dari kubur. Dalilnya mana? Kata Yesus. Yohanes 12 nomor 31. Dari kubur tapi nggak naik ke surga, tapi penyesat Enggak ada urusan, enggak ada urusan, yang jelas penyesat itu keluar dari kubur. Ayo. Masih mau datang besok. Sebelum dia naik, dia keluar nggak dari kubur tuh? Iya dong, keluar dong. Keluar dulu nih yang dibahas, keluar dulu, bukan naiknya. Yang dibahas keluar dulu. Siapa yang keluar dari kubur? Lalu dituhankan. Siapa? Itu dulu dijawab. Jangan lompat naik dulu. Masa dia belum apa-apa? Ya, biar saya jawab ya. Nah, Masih mau silakan. datang besok. Masih mau datang besok. Ketika kita menarasikan Jangan ketika. Kau baca dalil dulu. Dengar dulu biar Kamu baca dalil di Yohanes 12:31. Iblis itu dilemparkan dari kubur keluar. Makanya Abang jangan ngerocos biar saya jawab. Silakan. Nah, gini. Yohanes 12:31. Yes. Berbicara tentang penghakiman atas dunia dan pengusiran penguasa dunia ini yang merujuk pada setan. Diusir dari mana? Yang merujuk pada setan yang akan Diusir dari mana? Diusir dari mana? Diusir dari mana gimana maksudnya? Jangan dulu. Abang jangan potong-potong. Boleh Selesai saya baca. Waduh. Abang Ayo. nggak tahu apa arti ketawamu itu. Iblis dilemparkan masuk ke goa. Sekarang siapa yang keluar dari goa? Ayo. Dengar dulu, bukan begitu ayatnya Bang. Kau Siapa bilang bukan begitu? Dengar dulu biar saya bacakan. Makanya silakan. dengar dulu sampai selesai. Silakan. Penghakiman atas dunia dan pengusiran penguasa dunia ini yang merujuk pada setan yang akan terjadi ketika Yesus ditinggikan. Betul. Yesus ditinggikan, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Ayo. Yesus terangkat ke langit. Waduh. Yesus terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit. Tapi iblisnya keluar dari kubur. Ayo. Abang itu melintir ayat itu. Saya tidak memelintir. Saya tidak memelintir. Yesus menyebut setan penguasa dunia ini yang keluar, dilemparkan keluar. Pengaruh kekuasaan atas dunia ini meskipun kekuasaan itu terbatas. Sekarang siapa yang dilemparkan keluar? Siapa? Yang dilemparkan dari dunia orang mati siapa? Dilemparkan siapa yang lempar? Enggak ada yang dilempar di sini. Iblis, itu kata Yesus iblis. Enggak ada, dengar dulu. Makanya Udah, saya baca. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? enggak ada dilempar ini keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Enggak ada dilempar keluar di Dilemparkan keluar dari mana? Penguasa dunia yang jadi maksudnya bukan Yesus. Baik, saya tunjukkan ya. Dia bilang tidak ada kata dilempar. Nih. Ekbal lo. Udah. Baca sendiri aja, baca sendiri. Nih. Nih. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, dilemparkan ada tuh. Sekarang itu abad ke-7 atau abad ke-8? Itu kan penguasa dunia. Kan penguasa dunia. Penguasa dunia yang gali bang jahat loh. Sekarang yang mengklaim dia penguasa bang. Sekarang itu abad pertama atau abad ke-7? Waktu Yesus ya? Iya dong. Ya dengar dulu kok ketawa. Jadi yang keluar dari kubur, yang dilempar dari kubur siapa? Yang dilemparkan itu bang. Penguasa sesat.
Siapa penguasa sesat dari kubur dilemparkan siapa? Ayo. Ya, orang-orang yang mengklaim dia sebagai Mana. Penyesatnya itu dengar. Tidak ada. Penyesatnya itu bergelar Yesus Kristus dan dia dilemparkan dari kubur. Ayo, abad pertama kejadiannya itu siapa? Ayo, Salah Jumat. apanya yang salah? Apanya yang salah? Sekarang juga iblis dilemparkan. Sekarang itu abad Nanti pertama saya atau abad baptis ketujuh? kau Juma, nanti saya baptis kau biar tobat kau Juma. Apalah ini. setan sebagai penguasa dunia. Bang, bisa bicara. Ayo, Saya bicara. silakan. Nah, Yesus menyebut Kenapa di mute? Jangan di mute biar dia bicara. Assalamualaikum Bunda Mila. Assalamualaikum Bunda Mila. Jangan di mute ya. Iya, Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Alhamdulillah. Terima kasih udah naikin. Hari ini kita banyak membimbing saudara-saudara kita, mudah-mudahan seperti Bang Juma Iya, ya. penyesat juga di Amin sini. ya Allah. Iya. Tapi kok ngomongnya teriak-teriak ya? Yesusnya yang berkata loh Bang. Yesus berkata, Iya, tapi gini, saya kan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kenapa Abang Yesus kan- mengatakan? Aduh, Gini. nggak bisa bicara saya. Subjektifmu itu terlalu absolut, Bang. Jadi gimana dong? Kan di situ Yesus kan menyebut setan sebagai penguasa dunia, menunjukkan bahwa setan memiliki pengaruh besar. Meskipun kekuasaan itu terbatas, berarti itu tidak Yesus. Sekarang penguasa dunia. Sekarang itu abad pertama atau abad kedua atau abad ketujuh? Waduh. Di abad pertama itu Bang banyak orang yang mengklaim juga dia punya kuasa. Ingat abad pertama. Nama penyesat itu kata Yesus siapa di abad pertama? Itu Bang klaim maksud Yesus itu disclaimer di situ banyak orang Iya, yang klaim bahwa dia- nama penyesatnya itu ketika datang memakai nama siapa? Ini loh Bang, ketika nama Abang dibikin Bang Juma, diklaim dia di TikTok itu kan itu penyesat itu, berarti bukan Juma, kan gitu. Iya, memang bukan saya, tapi yang datang memakai nama yang penyesat. Ayo. Jadi penyesat itu banyak orang. Jadi penyesat itu memakai nama siapa? Ayo. Penyesat itu memakai nama siapa? Dia mengklaim dia bahwa dia adalah maha kuasa, maha penyembuh. Penyesat itu memakai nama siapa? Iya, dia memakai nama Yesus. Abad pertama memakai nama Yesus dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pengikut Yesus? Islam atau Kristen? Jawab. Ini loh Bang, makanya kok jadi ini kita loh? bicara pengikut Kristus, itu yang mengikuti ajaran Kristus. Saudara, Tapi yang melenceng dari situ itulah penyesat itu. Saudara, Yesus yang asli ini mengajarkan membatalkan hukum Taurat atau tidak mengajarkan membatalkan Taurat? Yang asli, Yesus yang tidak asli. pernah membatalkan hukum Taurat, tapi menyempurnakan, menggenapi. Kalau menyempurnakan hukum Taurat, babi menjadi apa? Ketika dia haram disempurnakan menjadi apa? Kenapa? Babi ketika disempurnakan haram, ketika babi itu haram, ketika disempurnakan menjadi apa dia? Babi itu. Ayo. Ya, maksudnya disempurnakan itu bahwa babi itu waktu Taurat itu tidak bisa dimakan. Setelah disempurnakan, Tapi Yesus menyempurnakan itu bahwa makanan itu segala bentuk yang makanan itu halal semua Bang. Gini Bang. Yesus mengatakan, sabar dulu. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ayo, masih mau datang besok? Bisa saya jelaskan, Bang? Silakan Anda jelaskan. Ketika kita merujuk kepada Matius 5 ayat 17 bahwa saya datang bukan meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Ketika di hukum Taurat bahwa dilarang makan babi, tapi Yesus menyatakan bahwa segala sesuatu itu adalah halal, tapi yang mengharamkan itu adalah penglihatan dan pikiranmu. Itu jelas itu. Oke. Sekarang siapa yang menghalalkan babi di kitabmu? Ya, kitab Taurat lah. Siapa yang menghalalkan? Ya, orang-orang Yahudi. Di mana orang Yahudi menghalalkan Taurat? Babi, Ya, di mana? sesuai dengan perjanjian dengan di Allah, mana? dengan Abraham itu. Di mana orang Yahudi menghalalkan babi? Di mana? Mengharamkan, itu diharamkan. Iya, kalau mengharamkan itu ajaran Yesus. Yang saya maksud menghalalkan di mana? Bukan Yesus itu kan menggenapi, Bang. Yang menghalalkan itu Paulus. Sedangkan Paulus dengar. Paulus menghalalkan babi, sedangkan Paulus itu mengaku diutus untuk non-Yahudi. Berarti
ketika Paulus mengaku diutus untuk non Yahudi, berarti Paulus tidak sedang menghalalkan babi untuk Yahudi. Yahudi tetap haram. Yahudi tetap haram. Tapi Paulus mengusung pengajaran untuk menghalalkan babi bagi orang non Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, Bung. Bagi non Yahudi, kapan memang babi itu haram? Di mana aturannya non Yahudi babi itu haram? Ada nggak? Kepada orang Roma, wahai orang Roma, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ayo. Ada nggak perintah begitu di kitabnya Yahudi? Ada nggak? Di kitab Taurat kan jelas dilarang. Ya, Taurat itu kan untuk Yahudi. Iya, makanya tapi Yesus sekarang kalian yang menghalalkan babi buat kalian itu Paulus. Emang pernah haram babi itu untuk Kristen? Memang pernah melarang makan babi, tapi tidak pernah. Sekarang saya tanya, memang ada dalil di dalam kitabnya Yahudi agar orang Kristen haramkan babi? Kok itu kan perjanjian lama sama perjanjian baru, Bang? Waduh. Nah, sekarang perjanjian lama ini ada nggak mengharamkan babi untuk Kristen? Gini loh, Bang. Karena perjanjian lama itu berlaku Taurat dan perjanjian baru pegangan dia. Bukan menyadakan nilai. Jadi, oke, saya simpulkan. Jadi, Yesus penyesat yang datang setelah Yesus asli itulah yang kau ikutin. Kenapa? Kamu tidak punya pegangan. Kamu tidak punya pegangan. Ini Bang, saya bisa bertanya sama Abang. Sabar dulu. Nanti kamu boleh bertanya 10 pertanyaan. Sekarang saya mau menyimpulkan bahwa ketika Kristen mengatakan bahwa mereka pengikut Kristus yang asli, kalian tidak punya pegangan. Yesus tidak mengenal kalian. Yesus tidak pernah memberikan hukum-hukum kepada kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kalian buku atau kitab. Yesus tidak pernah mengajarkan kalian untuk ibadah minggu, untuk makan babi, untuk tidak bersunat, untuk ke gereja, untuk menyembah dirinya. Selesai. Yang mengajarkan dirinya, mengajarkan kalian Kristen itu untuk melakukan hal-hal sebagaimana prosesi orang Kristen hari ini adalah penyesat yang Yesus katakan waspada kepada orang Yahudi untuk waspada kepada Yesus Kristus yang penyesat itu. Kalianlah orang banyak yang disesatkan Yesus Kristus yang palsu tersebut. Ya. Ya, sudah. Saya hargai subjektivitas Abang itu. Ya, itu wajib. Ya. Kalau Anda menggunakan otak, silakan. Iya, kan gitu. Silakan. Tapi Yesus itu jelas, Bang, datang ke dunia ini bukan mendirikan Taurat, tapi ya, itu Yesusmu. Itu Yesusmu. Gini loh, Bang. Itu Yesusmu. Gini, Bang, jangan dulu potong-potong. Tadi Abang ngomong saya diam. Kalau Yesus Yahudi mengatakan jangan kau menyangka. Abang ngomong kan saya diam. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Jangan. Itu sudah perintah Yesus. Jangan. Makanya, Bang, gitu loh. Ketika kita bicara perjanjian lama, Yesus itu kan di perjanjian baru. Untuk Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yesus mau nggak dia disangka untuk menghilangkan Torah atau membatalkan? Enggak kan? Tidak mau ya. Berarti kalau Anda pengikut Yesus, Anda ibadah hari apa? Sabtu atau Minggu? Bang, gini loh, Bang. Abang itu jangan salah narasi. Gini. Ketika dibilang bukan Yesus, maksudnya meniadakan, menghapus. Iya, itu beda sama jangan kau menyangka, menyangka aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Ayo. Hukum Taurat itu bukan ada kata meniadakan atau menghapus, tapi menggenapi. Menggenapi itu maksudnya, Bang, membatalkan. Iya, membatalkan. Bukan maksudnya membatalkan itu, membatalkan hukum Taurat semua. Menggenapi. Kenapa bisa ada kata semua? Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Makanya Yesus jelas tegas di situ bahwa dia tidak membatalkan atau meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi, Bang. Menggenapi. Ya. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Berarti tidak boleh ada yang ditiadakan. Iya, kalau menggenapi artinya melengkapi, menambahkan, bukan meniadakan. Iya, gini loh, Bang. Ketika kita bicara menggenapi, Bang, dengar dulu saya ngomong. Makanya Abang ngomong, saya diam. Abang nggak mau diam. Mana ada kamu diam? Dari tadi pun kita tiktokan tadi udah waktuku mau ngomong, Abang terus ngerocos. Masalahnya Anda ngomong itu tidak berlandaskan ajaran Yesus. Bukan. Kayak mana mau berlandaskan Abang memahami ketika Abang terus ngerocos? Sekarang begini. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan. Maksudnya kalau tidak meniadakan, ada nggak yang ditiadakan? Meniadakan itu, dengar dulu, Bang.
ketika Yesus tidak datang menyediakan tapi untuk menggenapi, berarti ada di hukum-hukum Taurat sebelumnya yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibawakan Yesus dengan lewat kasih seperti gini dengar dulu. Abang itu enggak dewasa dalam diskusi. Sudah jelas, jangan kau mengira aku datang untuk meniadakan. Kalau ada kata dengar jangan dulu penjelasan saya. Abang kan enggak babi, mau. Jadi gimana? haramnya babi boleh nggak ditiadakan? Ya, itu babi waktu hukum Taurat haram. Tapi setelah penggenapan Yesus segala sesuatu makanan itu halal. Yang haram itu adalah mata dan pikiranmu, Bang. Aduh, Contohnya, Saudara, Yesus mengatakan jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. iya meniadakan tidak. Artinya berarti kita menyangka bahwa hukum Taurat itu semua ditiadakan. Berarti babi kalau tidak ditiadakan, yang tadinya haram sekarang menjadi apa? Ya jadi halal. Ya. Ya gimana orang udah pernyataan Yesus begitu. Jadi untuk penggenapan, waduh abang itu nggak tahu apa ketawa begitu. Waduh. Meniadakan itu berarti menghilangkan. Bukan menghilangkan, Bang. Lah, babi artinya haram. jangan kita beranggapan bahwa hukum Taurat itu ditiadakan semua atau menghilangkan semua. Jangan, tak boleh. Kata Yesus setitik pun tidak boleh. Tak boleh dihilangkan. Meskipun yang paling terkecil. Bang. Tapi bukan gini. Meskipun yang paling terkecil tak boleh. Saya hargai subjektivitas saya, Bang. Tidak boleh Anda menghilangkan meski sedikit pun yang paling terkecil sekalipun, kata Yesus. Tidak boleh. 22:29 sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus. Itu Anda ucapkan ke Yesus nanti di penghakiman. Bukan, ini diskusi. Katakan kepada Yesus, Yesus saya tidak mengerti kitab suci, Yesus. Nanti kalau kita diskusi begini, saudara. Gini loh, begini. Bang. Ketika kita diskusi, pemahaman kita berbeda, itu sangat dinamis, Bang. Jangan kaku kita di situ. Ya memang, makanya kita bantah-bantahan karena pendapat kita berbeda. Siapa bilang kita secara tidak berbeda? etisnya, ketika umat Muslim berpedoman kepada hukum Taurat, tidak relevan untuk membahas perjanjian baru. Lah, saudara, Yesus datang mengajarkan perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu tidak bisa terpisahkan. Inilah inilah susahnya karena Anda mengatakan tidak bisa terpisahkan, sementara Yesus tidak pernah mengenal apa itu Bible perjanjian baru itu apa. Sebenarnya ini kan mempedomani merujuk kepada Taurat. Yesusnya perjanjian baru kan nggak kelihatan manis, harusnya tidak etis sebenarnya itu. Secara historikal dengan poin-poin tagline-nya itu nggak etis abang itu sebenarnya. lucu Iya dong. lucu nih. Jadi kembali kepada tema. Gini loh, ketika kita berbicara umat Muslim yang merujuk kepada hukum Taurat atau perjanjian lama, Masya Allah. Alena beliau ada di bawah. Kita harus bicara historikal dan timeline-nya gitu loh. Terima kasih Mbak De. Barakallahu fiik. Kita harus bicara historikal sama timeline-nya. Masya Allah. Karena keturunan Abraham itu Ismail. Ismail itu orang Mesir. Kenapa lari kemana-mana ini? Maksudku gini, Ismail, kita harus bicara historikal lah dan timeline. Kalau historikal Anda mau bahas yang tadi penyesat itu bergelar apa dan bernama apa? Otoritasnya poin-poin hukum Taurat yang berisi hukum seremonial atau sivil dan hukum yudisial. Ada beberapa hukum yang tidak lagi diajarkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya hukum seremonial, cara penyembahan kepada Allah harus membawa seekor domba. Ada lucunya ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran di perjanjian baru. Itu loh. Allahu Akbar. Yang saya pertanyakan ini, sama historikalnya itu harus kita sepakat di penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama siapa dan bergelar apa? Iya betul, orang mengklaim bahwa dia Yesus lah dia katanya menyembuhkan orang banyak. Sekarang siapa yang memakai nama Yesus Kristus, Islam atau Kristen? Gini, ketika kita merujuk Kristen, dia pengikut Kristus. Ada orang-orang yang mengakui. Berarti penyesat itu di mana? Di Islam atau di Kristen?
Bukan ketika dia tidak merujuk kepada pengikut Kristus, tidak mengikuti larangan-larangan Yesus, dia tidak bisa Allahu Akbar. tapi dia klaim. Gitu loh. Allahu Akbar. Jadi Makanya penyesat jelas itu, tadi, jadi penyesat itu di Islam atau di Kristen? Waduh, gimana? Yesus tidak pernah membawakan agama, Bang. Gitu loh. Tidak. Penyesat itu datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Abang ini nggak paham, makanya Nah, tadi Bang kita gelar muter-muter Kristus ini. dan nama Helikopter Yesus ini itu ada di mana? Di Islam atau di Kristen? Makanya Bang, kita harus sepakat dulu ketika dia mengaku sebagai pengikut Kristus tapi perlakuan dan otaknya itu enggak. Itu Bukan bukan Kristen, pengikut. Bang, tapi banyak Saudaraku, orang bukan yang masalah mengklaim. pengikut. Saudara, bukan masalah pengikutnya. Penyesat datang karya di mana? Di Islam atau di Kristen? Makanya Bang, Kok jadi ini agama ini makanya? kan nggak pernah Yesus membawa agama ke Kok, di perjanjian baru. kok jadi makanya? Pertama itu pengikut Kristus itu waktu murid-murid itu jabat satu loh. Enggak, Bahwa langsung adalah- aja. Penyesat itu berkarya di Islam atau di Kristen? Bukan, itu di manusia, bukan bisa disebut Kristen. Masolang generasi. Kan Allah. tadi Bang udah sepakat kita Kristen itu kan pengikut Yesus. Apa yang dinamai pengikut Yesus itu? Ketika dia mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larang-larangannya, itu sejatinya arti Kristen, bukan klaimer. Saya pun bisa saya klaim saya seorang Kristen, tapi perlakuan saya enggak Kristen. Itu enggak Kristen. Dan memang saya belum Kristen sejati. Lucu ente ini. Penyesat itu berkarya di Islam atau di Kristen? Makanya ketika kita bicara penyesat, bukan itu manusia. Oknum siapa orang yang mengklaim dia sebagai Kristen, tapi sejatinya dia tidak Kristen. Itulah penyesat-penyesat itu, termasuk Bang Juma juga bisa kuartikan sebagai penyesat. Saya ulang lagi. Penyesat itu bekerja di mana? Di Islam atau di Kristen? Abang sih nggak paham, makanya Abang, manusia itu yang mengklaim dia sebagai Kristen, tapi dia sejatinya nggak Kristen karena dia membawa nama Yesus untuk menyembuhkan orang, tapi ujung-ujungnya duit. Itulah yang dibilang itu dia pengklaimer itu. Aku sebagai pengikut Kristus, saya menyembuhkan orang sakit, tapi ujung-ujungnya ada manuver-manuver di sana, gitu loh. Yang orientasinya untuk komersialisasi, itu nggak Kristen itu, tapi mengaku dia sebagai Kristen. Kita harus paham di situ dulu. Kuulang lagi. Penyesat Enggak, itu sebenarnya berkarya ini- di Islam atau di Kristen? Waduh, Yesus itu tidak pernah membawakan agama, Bang. Aduh, Abang. Aleteng paman, aleteng. Agama itu dibuat manusia loh, Bang, bukan. Makanya agama itu tidak kacau balau. Ketika saya membandingkan agama A dengan B, saya jelas, putusannya jelas. Di mana indikasi agama-agama atau ajaran-ajaran yang terindikasi dia mengajarkan kekacauan. Itu simpel sebenarnya diskusi ini. Kan merujuk ke situ juga nanti kita. Agama apa yang kita ikuti? Itu aja sebenarnya. Ini kan Tapi debat apologet ini orang kan belum tentu ini orientasinya untuk mengajarkan atau mengedukasi, tapi targetnya untuk komersialisasi. Kan gitu. bukan maksudnya masalah penyesat ini loh. Saya sepakat, Bang. Kita membahas masalah penyesat. Iya, Bang. Saya sepakat, menurut Abang itu penyesat itu orang yang mengklaim dia merasa dia pengikut Kristus. Nah, itu di Islam atau di Kristen? Waduh, saya bilang, Bang, kalau ketika kita bicara penyesat yang mengaku sebagai Kristen itu pengikut Kristus, Bang, bukan. Iya, pengikut Kristus. Berarti kan di agama Anda kan penyesat itu berkarya? Klaim manusia, Bang, manusia. Dikurikan itu sebagai Kristen, cuma karena secara universal orang karena dia dibilang pengikut Yesus, dia mengklaim dia Kristen, tapi sejatinya dia tidak. Karena dia mengklaim ya, tapi ketika orang mengikuti ajaran Kristus dan menjauhi larang-larang, itulah Kristen sejati. Bukan itulah. Orang Muslim pun bisa pengikut Kristus menurut saya karena dia melakukan hal-hal yang baik sesuai ajaran Kristus. Bukan berarti dia agama Kristen. Iya, Tapi penyesat pengikut itu ajaran datang. Kristus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus
bergelar Kristus itu berkarya Iya, di sepakat mana? dengan abang. Saya pahami maksud abang itu. Nah, dia Artinya, berkarya di mana? aduh, Bang, kalau kita terlalu harfiah nanti untuk mengartikan kata-kata itu, memang sama kayak gini, Bang. Saya suruh anak saya masak dulu nasi itu, saya bilang. Kan gini, Bang. Masak dulu nasi itu. Masa nasi kita masak harusnya beras, tapi karena itu udah kata-kata yang sangat universal dan udah habitat orang, ya itulah dipakai. Makanya ketika manusia wajar kita pahami ketika dia merujuk kepada Kristus, karena orang-orang banyak mengklaim bahwa Kristen itu inilah agama Kristen gitu kan, wajar begitu, dan itu sangat kita pahami, dan itulah diskusi yang baik ketika ada perbedaan kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Iya, itu sebenarnya, Bang. Dan Oke, ketika kita dalam diskusi ini bukan bicara kalah menang, tapi kita edukasi orientasinya, itu sangat baik lah. Oke. Silakan, mungkin ada dari Kristen lain mau Ya, bernarasi. terima kasih Bang ya, Bang Cuma ya. Baik, Bang Bakso. Sama-sama. Izin saya sapa tamu dulu. Assalamualaikum Bang Ardi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini namanya 10 ini 10 monitor Kristen atau Muslim? Saya izin dulu dong. Ini ngomong sedikit sama Bang. Iya Bunda. Iya Bunda. Gurunda. Semalam saya mimpi Gurunda tuh naik pesawat ke Amerika tuh, gimana tuh berarti? Masya Allah. Iya. Tunggu saya belajar bahasa Bugis, Bunda ya. Kalau sudah bisa. Belajar bahasa Bugis. Allah Akbar. Kirim dulu lah kalau bisa. Mungkin ini, Bun. Mungkin mimpinya itu karena tadi pagi saya bal-balin si Taipudin. Oh gitu ya. Iya, dia dong Nyambung. hujat kan, kena kutuk tadi pagi dia. Wih, Masya Allah, ada pesawat Gurunda nyasar. Pesawat Gurunda nyasar. Tapi Bunda Mila, saya semalam saya mimpi naik paus. Gimana itu Bunda Mila? Ya cuman mimpi loh, ini cuman mimpi loh ya. Ini cuman mimpi loh, Bunda. Ya. Tapi kadang-kadang one day someday mudah-mudahan jadi kenyataan kan gitu. Amin. Kalau hari ini spesial Gurunda dulu lah. Soalnya ngimpi semalam harus di Naik pesawat. di apa? Naik pesawat. Naik pesawat. Masya Gitu. Allah. Iya. Dah lanjut. Intermezzo aja. Masya Allah. Baik, kawan-kawan ada 2,7k mata memandang yang belum follow akun Gurunda, akun Bunda Mila, akun Bang Jibril, akunnya Bang Ardi, silahkan di follow semua apologet yang ada di atas. Dan akun saya juga, jangan lupa di tap layar. Ya, saya ada tamu. Selamat siang Kak Holong. Selamat siang Bang. Kristen atau Muslim Bang? Kristen Bang. Oh baik. Kristen baik dia ini dari tempatnya Bang Nandar tadi, Kang Nandar. Oh baik. Silakan abangku berdiskusi dengan baik. Saya izin mute lagi. Baik. Enggak, saya mau ada omongan sama Bang Juma aja. Ya langsung ke Ya, Bang Juma. gimana saudara? Bang Juma, tadi malam kan kita udah jumpa. Ya di Komal. Udahlah, di stop aja lah Bang Juma. Susah kita untuk ngasih keterangan tuh. Iya. Gitu loh. Apapun ceritanya kita susah, pasti nggak ada ketemunya. Apapun ceritanya nggak ada ketemunya. Selagi kami Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, nggak bakal ketemu. Gitu loh. Jadi menurut saya pembahasan seperti ini udah. Karena kalaupun nanti istilahnya dinaikin Kristen lain apa segala macam itu nggak bakal ketemu loh. Karena pemahaman teman-teman saya di Kristen itu memang kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Allah. Di situ buat sulitnya. Kalau mereka memang mengatakan Yesus itu adalah utusan, mungkin ada ketemunya, Bang. Izin saya mute karena ada musik abang. Takutnya lagi live di YouTube. Oke. Oke.
Jadi Gurunda itu mengedukasi bukan hanya yang ada di dalam komal atau dinaikkan atau diturunkan abangku, tapi ya kita diedukasi juga ada di YouTube, ada di bawah begitu ya. Jadi nggak memaksakan juga karena kita menyampaikan begitu ya Bunda Mila ya. Iya benar. Jadi Bang Jibril, Bang Ardi itu hanya menyampaikan, Gurunda itu hanya menyampaikan, para apologet ini hanya menyampaikan saja, menyampaikan benar. Silakan Ya. Bunda. Boleh ya, bentar saya berbicara ya. Jadi gini saudara, umat Islam itu sama seperti saudara juga. Anda merasa Anda yang benar. Anda melihat ada orang berjalan di pinggir jurang. Orang itu buta. Dan Anda tahu kalau dia lanjutkan, orang itu akan jatuh mati dan binasa. Di mana unsur kemanusiaan Anda ketika ada orang yang hendak jatuh ke jurang, Anda diam saja. Padahal Anda mengusung konsep beragama kasih. Nah, kalau dia masuk jatuh ke jurang aja Anda nggak tega, bagaimana dengan ketika Anda tahu bahwa dia akan kekal di neraka dengan siksaan yang tak ada hentinya? Anda diamkan. Coba, Anda diamkan. Itu bukan ajaran kasih itu. Sedangkan Islam itu bukan kasih. Islam itu rahmat. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Jadi ketika saya hadir di sini, para apologet Islam di sini, itu konsepnya untuk mengingatkan, menyeru, mengajak, memberikan peringatan. Karena kenapa? Kami akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan kami. Kenapa kau biarkan orang-orang sesat sementara kamu tahu bahwa mereka sesat? Kamu tahu bahwa mereka dalam keadaan buta. Dan kamu paham, kamu ngerti, kamu punya kemampuan. Mulutmu ada, ilmumu ada, kesempatanmu ada. Kenapa kau tidak menyampaikan kebenaran itu kepada mereka? Nah, ini pertanggungjawaban. Sebagai rahmatan lil alamin, ajaran saya harus teraplikasi kepada seluruh manusia. Terlepas mereka mau terima, itu bukan urusan saya. Kalau dia terima, itu urusannya dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau mau dihentikan, itu bahaya. Akan berdampak kepada hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Apa itu? Orang akan saling mudah untuk terbakar ketika berbicara mengenai keyakinan. Kenapa? Karena tabu. Tapi kalau udah sering mendengar, yang ada apa? Oh, kamu yang salah, kamu yang keliru. Oh, saya yang keliru, kamu yang salah. Atau kamu yang salah, aku yang keliru. Maka harus disampaikan. Titik kesalahannya itu di mana? Problemnya dalam beragama itu di mana? Persinggungan antara Islam dan Kristen itu di mana? Harus disampaikan. Supaya kita semua legowo menerima itu. Jadi kalau Anda mengatakan hentikan, apa yang mau dihentikan? Sedangkan Kristen perintahnya, beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Apa yang mau dihentikan? Katanya itu firman Tuhan. Anda ingin menghentikan firman Tuhan? Di Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia. Lah ada perintah. Perintah Tuhan untuk menyeru. Anda ingin memerintahkan Tuhan untuk berhenti? Enggak boleh. Kami berseru, Anda berusaha menjadikan kami sebagai pengikut Anda. Kami berseru untuk menyampaikan kebenaran. Anda mau terima atau tidak terima, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah sekarang kalau di Anda jadikan, itu perintah. Tidak Anda jadikan, Anda berdosa. Karena itu perintahnya, jadikan. Kalau di Islam enggak, serulah manusia. Artinya sampaikanlah kepada manusia. Ya kami udah sampaikan, itu kewajiban. Tapi tidak ada perintah jadikanlah mereka menjadi Islam. Itu enggak ada. Kalau di agama Anda perintahnya, amanat agungnya, jadikan. Matius 28 nomor 19. Ya, Itu perintah. Saya tambahin sedikit ya Zuma, bahwa apa yang dikatakan oleh Zuma, saya sebagai orang Kristen, untuk yang belakang narasi terakhir ini, ketika dia dipotong untuk berhenti, Anda orang Kristen, Anda perlu belajar kepada pendetamu supaya Anda punya pendidikan iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Zuma, saya Kristen ya, saya bukan Kristen KTP.
Itu perintah, karena Kristen itu syiar, Islam itu syiar, sama-sama mensiarkan agamanya. Karena di dunia ini ada gelap dan terang, dan gelap dan terang itu tidak akan pernah menyatu. Keributan itu pasti terjadi. Ayat Alkitab juga harus digenapi. 2 Petrus 3 ayat 3 bahwa pengejek-pengejek di akhir zaman juga akan timbul. Jadi jangan larang orang berbicara, mau itu ejekan hinaan kepada imanmu, itu sudah nubuatan. Ya, jadi berhentilah untuk menghalangi orang memberitakan bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu bentuknya subjektif. Zuma meyakini imannya benar. Kita Kristen meyakini Tuhan Yesuslah Tuhan satu-satunya. Ya, jadi Anda belajar sebagai orang Kristen, saya nasihatkan Anda punya pemikiran yang luas ya, supaya Anda tidak mudah ditarik sama setan. Gasken. Ya. Tadi kamu katain orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya ya. Ya. Saya tidak, saya Kristen, Protestan. Saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Karena Anda tidak percaya Yesus itu Tuhan, karena Anda memang tidak belajar baik tentang Alkitab. Yesus mengakui dengan mulutnya. Perhatikan, Anda diam. Saya bukan ribut jadi tontonan Muslim ya sama Anda. Anda oten, saya oten. Bukan. Cuman saya mengingatkan Anda ya bahwa dengan mulutnya sendiri Yesus mengakui dirinya Tuhan. Oke, dalam Wahyu 1 ayat 8, dalam Lukas 6 ayat 5. Ya, jelas. Abdul, diam dulu. Jadi jelas ya, Anda perlu belajar tentang Alkitab. Karena Alkitab mencatat bro, orang yang suam-suam kuku, pengetahuan pengenalannya kepada Kristus itu setengah, itu juga terbuang ke neraka. Saya sedang tidak menghakimimu. Ya, biarkan apa yang terjadi ke depan, sebab Alkitab itu harus terjadi. Apa katanya? Pengejek-pengejek akan timbul di akhir zaman. Dengan ada TikTok, Anda bisa lihat bahwa apa yang dikatakan Alkitab ribuan tahun lalu sekarang terjadi. Jadi belajarlah, bangun hubunganmu dengan Tuhan supaya engkau tidak diseret sama setan. Itu aja saran saya sama Anda. Kedua, jangan larang orang bicara tentang kebenaran. Islam meyakini imannya syiar, Kristen meyakini amanat agung syiar. Itu dua. Satu, lebih utamanya kepada dirimu sendiri, belajar kau tentang Alkitab supaya engkau tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang baru datang. Paham? Gini loh bang, aku dengar abang ini seolah-olah udah bisa gitu bang. Kan seolah-olah udah bisa apa? Nah, saya ini tadi mengatakan, saya Kristen juga loh bang. Dengar dulu. Saya Kristen juga. Nah, Anda mengatakan Yesus Tuhan Allah ya. Saya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan Allah selain utusan. Dia itu hanya utusan. Ya, saya dengar. Nah, makanya karena saya dengar, makanya saya mengatakan ketika Anda tidak percaya Yesus itu Tuhan, karena Anda tidak belajar baik-baik dengan Alkitab. Maka Anda hanya melihat Yesus sebagai utusan. Tidak ada yang menentang orang Kristen yang belajar Alkitab bahwa Yesus itu utusan. Tetapi status jabatan, kalau saya pakai bahasa dunia, jabatan, itu tidak berhenti kepada status Yesus sebagai utusan. Dia ilahi. Tolong tunjukkan apa bang? Tadi abang bilang ada Wahyu 1 ayat 8, Aku itu bicara kepada Yesus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalimatnya perhatikan, yang maha kuasa. Jelas itu mulut Yesus yang ngomong. Dalam Lukas 6 ayat 5, anak manusia adalah Tuhan. Dia mengakui dirinya manusia. Maka kalau ada omongan oten nyembah manusia, tidak perlu malu. Yesus itu punya darah, punya daging, makan ikan goreng. Yesus manusia. Tetapi ketika Yesus memberitahukan kepada dunia yang membaca Alkitab, dia juga Tuhan. Tidak berhenti statusnya sebagai manusia tok. Dui natur dibicarakan oleh Yesus tentang dirinya kepada dunia. Jadi belajarlah kepada tentang Alkitab ya, kepada Yesus. Bangun hubunganmu subuh, sebelum Islam azan subuh, bangun jam 3 ibadah kau, puji Tuhan, sembah, bawa korban bakaranmu kepada Tuhan. Kalau kau benar imanmu Kristen. Kalau orang menyembah yang bukan Tuhan saja bisa bangun jam 5, orang Kristen kau meyakini Tuhanmu benar, bangun. Ada istilah pakai korban bakaran bang? Apa? Ada istilah pakai korban bakaran?
Korban bakaran itu diambil dari perjanjian lama. Itu adalah bentuk sesembahanmu, pengagunganmu kepada Tuhan. Maka engkau menyembah. Bila perlu engkau sujud, ratakan jidatmu dengan lantai sebagai bentuk pengagungan, penghormatan kepada raja. Siapa ini? Pakai korban bakar tuh bang, saya tahu itu. Ini korban bakar, hukum Taurat lagi. Wah, geblek. Itu Kalau kau bilang bro, korban bakaran itu bukan korban binatang yang dibakar, ya. Itu istilah yang dibawa dalam perjanjian baru, bentuk penghormatanmu menyembah kepada Tuhan. Makanya bang, Itu dikatakan korban bakaran. Kalau tidak mengerti, jangan mengatakan orang tidak mengerti. Ya, masa kau itu Taurat digenapi, gimana sih? Karena Taurat digenapi bro, perhatikan ya. Karena Taurat digenapi, maka engkau menyembah Yesus. Dengar dulu bang, hukum seremonial ini penyembahan kepada Allah itu. Ya udah, lo ngomong aja lah sama si Belang. Gua nggak mau debat sama lo, ditonton jadi tontonan sama Enggak, Umi. kau sepertinya mengarahkan ini. Ya. Berdualah kau di sebelum Kalau kau ini, tidak sebelum terima masalah kata korban bakaran, setidaknya kau bangun pagi-pagi berdoa jangan kepada kau Tuhan. lagi merujuk. Ya, oke, perhatikan. Taurat. Kalau kau tidak terima, perhatikan dulu, perhatikan bakso. Tapi Kalau kau penggenapan tidak itu terima, yang kau perhatikan dulu, Bakso, jabarkan. gantian. Kalau kau tidak terima istilah korban bakaran, setidaknya. Bukan nggak terima. Dengerin dulu, tapi dengerin. perjanjian baru itu yang kau jabarkan. Penggenapan Iya, itu perjanjian baru. Perhatikan ya. satu loh. Kalau kau tidak terima istilah korban bakaran, maka pagi-pagi kau sujud menyembah Tuhan. Itu ya, sebelum Islam menyembah Tuhan ya. Kau nggak Dengerin dulu. usah. Gini. Kau nggak usah bilang pagi. Kapanpun kita bisa menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan itu. Betul. Tapi Alkitab mencatat Daud itu bangun fajar, sebelum fajar menyingsing, sebelum matahari nongol, Daud sudah sujud di hadapan Tuhan. Kau kalau percaya kau menyembah Tuhan yang benar, kau sujud. Perjanjian baru itu yang kau implementasikan tanpa meniadakan. Yesus itu berdoa sujud juga subuh. Iya, tapi tidak ada di situ dinyatakan berdoa sujud di perjanjian baru. Penggenapan itu, Bang. Kalau kau tidak tahu Alkitab, ya Islam tahu Yesus itu sujud. Jadi kau malu lah, bukan berantem sama malu ya. Jadi perhatikan gini. Maksudmu yang kau arahkan ini narasimu ini bahwa Yesus itu Islam. Kan itu maksudmu kan gitu. Bukan. Makanya dengerin dulu. Enggak, kalau samamu enggak, udah. Apa enggak? Kiblatmu enggak jelas lagi, kiblatmu itu Kenapa kau susah untuk sujud kepada Tuhan pagi-pagi? Bukan kiblatmu itu, seakan-akan mengarahkan. Sebenarnya itu kau berdoa aja gitu aja, enggak usah arahkan ke sujud kalau pagi kau hari. berdoa bro, kalau kau berdoa etis. kapanpun dengerin Makanya kau jangan arahkan. Dengerin, loh. Kalau kau saja percaya kepada Alkitab mengarahkan hidupmu. Bukan perjanjian lama itu yang kau buat. Makanya bro, kalau kau risih dengan istilah korban bakaran, bukan risih, aku sebenarnya bukan. Abang itu kan mengarahkan seakan-akan menggiring ini. Iya, masalah berdoa kapanpun kau bisa berdoa, tapi ketika engkau sujud pagi hari seperti yang dilakukan para nabi juga Yesus, itu artinya rasa ketertundukanmu kepada pencipta itu kelihatan. Ketika kita sebagai pengikut Kristus itu bang, yang kita implementasikan. Kayak gini nih kalau pendeta yang gak dapat khutbah di mimbar gereja ngajarin. Bang Gasken. Gasken ini kan. Aku mau tanya dulu Bang Gasken, mau belajar ya dari Bang Gasken. Nah, tadi Bang Gasken mengatakan Yesus itu aja berdoa. Yesus berdoa sama siapa loh? Yesus berdoa sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa. Jadi baratnya berarti Yesus punya Tuhan juga ya? Ya. Oh, jadi Tuhan itu ada berapa Bang? Ada 3. Ada berapa Bang? Oh, itu bagi abang lah ya. Ya. Tuhan itu ada 3 ya. Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Bapa. Ya, kalau itu pikiranmu, saya bilang tadi bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 bro, 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya itu satu. Ya, kalau bicara tentang Tritunggal, kamu sebagai Kristen yang awam perlu pemikiran yang matang untuk berbicara Tritunggal. Saya sedang tidak menghakimimu, tapi belajarlah dengan baik supaya pengajaran-pengajaran dunia ini tidak menyeret kau masuk dalam kerajaan kematian kekal.
Karena iblis bekerja 24 jam. Alkitab mengatakan tuh, seperti singa yang menggaum-gaum, siapa yang bisa diseret sama dia. Iya, saya nggak walaupun kita sesama Kristen, saya nggak searah dengan abang. Abang itu punya Iya, makanya gue bilang ketika Anda Sangat tidak satu loh, Bang. Ya, karena memang bapak-bapak gereja juga cara pandangnya kepada Alkitab beda ya. Tapi persoalannya, ketika engkau punya rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, bangun kau subuh, sujud kau kepada Tuhan, hormati Tuhan. Lalu bawa bahan bakar gitu. Apa sih abang tadi? Kau pujian, persembahan menyembah, haleluya. Itu adalah pujian, dikatakan juga korban bakaran kepada Allah, bentuk penyembahanmu kepada Raja. Saya mengatakan pujilah Tuhan, mungkin saya terima bang. Tapi Ya, pujian itu juga dikatakan korban bakaran. Pujianmu itu kepada Tuhan juga. Bentar bang. Pujianmu kepada Tuhan, Baso kau diam dulu. Pujianmu itu kepada Tuhan itu juga dikatakan korban persembahan kepada Tuhan. Engkau mengagungkan yang maha kuasa dengan pujian bang, bukan dengan bahan bakar bang. Iya, itu pujian itu dikatakan korban bakaran juga bang. Istilah aja itu dipakai. Ada yang memakai istilah pujian. Ya, bentar. Mungkin kalian lebih familiar menggunakan kata pujian. Tapi pujian itu juga dikatakan korban bakaran di hadapan Allah. Jadi sekarang abang udah mengakui Tuhan abang ada 3 ya? Ya, Tritunggal. Ya, terima kasih lah bang. Ya, belajar lagi bang. Jadi bang, semakin kamu dengerin, semakin kamu punya rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, semakin kau menyadari betapa pentingnya ternyata menyembah Tuhan itu. Gitu aja bang, cukup. Ya, Bang Zuma, saya mungkin gak ada waktu lain kali. Tadi saya debat sama kamu di awal, si J ini orangnya tantrum. Gua tiba-tiba diturunkan dengan alasan saya penghujatan. Tidaklah melakukan penghujatan. Kapan, jangan gitu. Adi loh. Adi, bukan kenapa? saya yang menurunkan. Juma kan bilang, taikin lagi. Mohon maaf. Izin, bukan saya tadi. Oke lah, pokoknya moderator lah, siapa lah moderator. Jangan, yang buat tahu, gua kira lu moderator, tapi moderator menurut saya. Ini manajemen konflik ini. Ya, jadi itu alasan saya. Cuman kali ini saya tidak ada waktu karena saya masih ada urusan. Lain kali kita ketemu. Kita jarang ketemu Zuma. Oke, makasih. Iya, baik. Saya tunggu Anda kapanpun Anda siap. Sebentar malam juga bisa naik di komal saya ya. Saya harus Saya harus ekstra keras untuk mendidik Anda karena ternyata otak Anda itu isinya dedak, nggak ada ilmu di dalamnya. Anda menipu, Anda sadar nggak sih kalau Bang Zuma itu lebih hebat Bible daripada kalian? Nggak lupa kalian itu? Sabar dulu kawan, sabar dulu. Saya luruskan dulu penipu. Itu terlalu ini. Iya, saya luruskan dulu sang penipu tadi. Dia mengatakan nggak bagus itu, ocehanmu itu nggak bagus. Dia mengatakan bahwasanya di dalam kitab Wahyu 1 Yesus mengaku akulah yang maha kuasa. Itu dalilnya itu nggak ada. Itu dia katakan tadi, penipu itu mengatakan seperti itu. Akulah Alfa dan Omega yang maha kuasa, kata dia. Tidak ada itu. Sekalipun itu karangan dia sendiri. Ya itu dia, makanya aku bilang nggak ada data itu. Dia ngarang-ngarang sendiri. Penipu dia itu, pembohong. Ketika kita berasumsi bahwa Tuhan itu penipu, bisa juga bang. Gimana Tuhan mengwahyukan kepada gini. Gimana saat kami percaya kepada Tuhan yang mengwahyukan kepada seseorang yang rekodnya belum teruji? Makanya Allah memberi wahyu kepada Musa karena Musa itu jelas mewahyukan itu loh. Oke. 13 kitab yang dibawa oleh Paulus itu. Kamu sudah uji orangnya Paulus ini siapa? Paulus itu rasul itu, bukan itu kami pedoman. Saya boleh lihat bukunya, buku apa yang saya baca supaya saya tahu. Kami pernah mengikuti Paulus ya. Tapi ketika Paulus mengabarkan berita Yesus, apa kamu bilang? Kamu diajarkan menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin? Ya, itu Alkitab kami, bukan Paulus. Iya. Cuman surat-surat Paulus yang membimbing manusia, mengajak manusia menyembah kepada Kristus Yesus. Itu dulunya orang jahat. Nah, setelah itu dia menjadi lebih jahat kan? Ya enggak kok, lebih jahat, samamu lah itu lebih jahat.
Lah, sama kami. dia membantah seluruh firman Tuhan, kok nggak jahat? Kok membantah? Itu kan narasimu, Bang. Dia mengatakan di dalam Tidak, Galatia kalau 2. begini, Bang, debat kusir jadinya. Itu Galatia 2, kutunjukkan Enggak, samamu. Kau nggak Galatia bisa 2. justifikasi itu, Bang. Nggak bisa justifikasi itu harus Saya kasih pernyataan Paulusnya. Di Galatia Gini, 2 apa kita kata dia? harus- Tunggu dulu. Itu harus Ini referensi yang sangat kuat. Beberapa ahli Pernyataan harus Paulusnya sana, dulu bukan- yang bukan Anda cuma. dengarkan. Pernyataan Paulus. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang Kembali dulu dibenarkan kita, oleh Bang. Kalau Allah yang benar itu tidak memberikan wahyu kepada orang yang track record-nya kurang bagus. Ya itulah Paulus. Wah, Paulus itu Masa track record-nya nggak bagus. Ketika gini, Bang, Hei, ketika tunggu dulu, Muhammad tunggu. masih hidup di Tunggu, zaman ini, tunggu. saya akan dumaskan dia dugaan Tunggu. menikahi di bawah umur. Tunggu. Dengarkan dulu. Dengar. Kalau Anda membawa kemudian narasi itu, berarti Nabi Muhammad harus kita ukur dengan Paulus, kan? Bukan. Lalu Nabi Muhammad diukur dengan siapa? Ya, dengan Musa. Allah yang benar itu mengutus Lah, Musa. kenapa Paulus kau sembunyikan? Terlalu jijik kau sama dia? Kenapa? Bukan jijik. Lalu kenapa kamu enggak rasul dengan rasul? Iya, Rasul Paulus itu bukan jadi Berarti itu harus pedoman berhadapan kami, dengan pedoman Rasul kami Muhammad Yesus. dong. Harus Pedoman berhadapan kami dengan Yesus. Rasul Muhammad. Rasul Muhammad Maksudku dengan Rasul gini, Paulus pedoman harus kami berhadapan. Yesus Tunggu dulu. pedoman kami. Tunggu Bukan dulu. Paulus. Tidak ada Yesus Kita memberikan. bicara Allah yang benar itu, Ngomong Tuhan apa yang sih? benar itu. Udah, Pasti turunkan dia aja. tahu, soalnya dia maha tahu. Ya, Enggak ada ilmunya, cuma modal ngotot. masa Allah Modal ngotot itu di gereja, jangan di sini. Kita ilmu yang kita sebarkan sini itu ilmu untuk mendidik anak bangsa. Siap. Bukan mulut gitu loh. Kalau cuma mulut, mbek juga bisa. Kambing paling jago kambing itu, mulai dari pagi sampai pagi juga mengembek dia. Tapi yang kita butuh itu ilmu. Ketika berbicara mengenai rasul dengan rasul, ya Nabi Muhammad dengan Paulus dong. Karena yang mendirikan agama Kristen itu Paulus. Yang memberikan konsep-konsep bertuhan itu Paulus. Konsep-konsep prosesi ibadah ya Paulus. Yesus kagak. Begitu juga kami umat Islam yang mengajarkan konsep ibadah ya Nabi Muhammad. Maka rasul dengan rasul. Masa lagi lari ke Musa? Kan tidak nyambung. Emang Musa yang mendirikan Kristen? Kan Paulus yang mendirikan Kristen itu. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu, beliau adalah manusia suci. Dia tidak ada dosa. Paulus sebelum menerima suratnya, dia adalah pendosa besar. Dia penghujat, dia penista. Sebelum merasa kedatangan Yesus, sosok yang bukan anak Maria, tapi mengaku Yesus. Nah, setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad menegakkan hukum itu sesuai dengan perintah. A, B, B, C, C. Tidak main-main. Sama seperti Musa. Paulus apa yang dilakukan? Cuman bersurat-surat aja. Bersurat ke sini, bersurat ke sana, itu aja. Begitu aja caranya dia. Dia nggak bisa jadi pemimpin berarti. Artinya dia hanya mensuplai. Tapi kalau Nabi Muhammad turun lapangan sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Nah, masa setelahnya Nabi Muhammad SAW menitipkan kemudian pengajaran yang berbekas hari ini dan tidak menodai aturan Tuhan yang datang kepada para nabi. Sedangkan Paulus, aturan yang dititipkan sekarang 13 kitab itu mencederai aturan Tuhan yang pernah diwahyukan kepada para nabi. Itu jelas itu. Ketika Tuhan mengajarkan dirinya hakikat pencipta satu-satunya, Al-Quran tidak merubah itu. Al-Quran sedikit pun tidak merubah hakikat pencipta satu-satunya tersebut. Sedangkan Paulus merubah hakikat pencipta itu menjadi makhluk. Hukum yang datang kepada Nabi Musa di dalam ajaran Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan sebagai sampah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai tinja, kotoran. Tapi Paulus mengatakan hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah, tinja. Akhlak apa? Ajaran apa yang bisa kau terima dari Paulus ini? Coba. Cuman kalian pintar, licik. Kalian menyembunyikan identitas Paulus. Bahkan kalian itu membabi buta menerimanya sebagai seorang rasul. Mengikuti Allah yang ngelawak Bang, gitu loh. Ya, ngelawak itu yang tadinya bukan manusia jadi manusia. Coba. Yang tadinya tidak bisa mati menjadi mati. Ada Tuhan
menyuruh narik ekor. Bayangkan narik ekor singa pula itu. Coba. Daripada Tuhan turun, nggak mungkin begitu. Tuhan turun isap puting. Coba dulu. Coba dulu. Masa Allah yang Tuhan benar turun itu ke bumi isap puting. Coba kau pikirkan dulu itu. Memegang ekor singa baru bersin singa itu. Masuk akal nggak itu? Ya, masuk akal. Kenapa tidak? Kalau Tuhan Masa turun ke bersin- bumi. Kutanya dulu kau. Dibilang Kutanya megang dulu ekor kau. itu ngelawak Kutanya itu dulu namanya, kau. Bang. Ini yang Bersin naikkan siapa muncul sih orang penciptaan ini? kucing. Waduh. Yang naikkan siapa sih? Orang kayak gini enggak, dia itu nggak bisa mendengarkan. Moderator di bawah tolong, Moderator dicabut aja, moderator yang tidak Iya, pernah siap, terdidik siap, itu dicabut aja. Udah diminta diturunkan, dinaikkan lagi. Apa sih? Jangan-jangan musuh, ada musuh di sini. Udah saya Jangan sampai turunkan ada tadi, musuh Bang Gurunda. Suma di sini. Yang di Karena bawah banyak naikkan. orang yang berlebarkan Islam itu yang tidak suka sama Bang Suma. Makanya saya enggak sembarang masuk komal. Kalau ada musuh Bang Suma di sini, saya turun. Enggak ada Bang Suma, enggak ada. Host, jadi kita moderator host. Sudah Bang Ardi, sudah. Oh aman. sudah. Oke, Sudah dari saya tadi. kontrol Jangan aja. sampai Udah. ada musuh Bang Suma. Kan begini saudara-saudara, maaf. Tidak semua dari kalian itu suka sama saya. Saya tahu itu. Saya ngerti itu. Saya ngerti. Siap, Saya paham itu. Makanya saya itu hati-hati masuk di komal. Saya sangat menghargai saudara-saudara yang tidak suka dengan Bang Suma. Saya hargai, silakan. Saya tidak akan larang Anda tidak suka sama saya. Karena saya juga manusia biasa. Metode saya dalam syiar itu berbeda dengan semua orang. Jadi tidak semua orang yang akan suka sama saya. Itu. Ya, saudara ya. Itu julid namanya, Gurunda. Ya, betul. Minta maaf nih, minta maaf. Saya tidak mau berseberangan dengan siapapun, tapi kalau Anda tidak suka sama saya, silakan. Silakan Anda suka sampai Anda mati. Saya tidak akan mengganggu Anda, saya tidak akan menghalau apapun yang Anda lakukan. Karena saya tidak pernah pusing dengan pembenci-pembenci saya. Oke? Silakan. Ini ada Silakan. hampir monitor. Hampir Kawan-kawan. monitor. Oke, ini ada kawan kita Kristen. Kawan-kawan ada 3,03 ribu mata memandang, dibantu tap-tap layar. Dan yang belum follow-follow akun Bang Zuma, akun Buddha Mila, dan akun para apologet yang di atas boleh di follow-follow. Terima kasih semuanya. Baik.